Shalom saudaraku yang kasih, kita bersyukur bahwa kita bertemu kembali bersama. Kita percaya bahwa setiap hari adalah dahsyatnya keajaiban Tuhan. Untuk itu jangan pernah berhenti. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik di dalam segala hal, teramat baik di dalam segala hal. Untuk itu patut kita ucapkan syukur. Kita beri hidup kita buat Tuhan, karena Tuhan menginginkan bukan harta saya dan saudara, bukan seberapa banyak uang yang saudara berikan, tetapi bagaimana hidup saudara, yaitu tubuh, jiwa, perkataan, perbuatan saudara yang datang, yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari saat ini kita ambil waktu kita. Kita mau datang di hadiratnya. Kita mau menyembah Dia lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Bapa. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau laluku dan kekuatan.
hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tidak pernah jauh dalam hidupku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, kami tahu Engkau bersama kami. Karena Engkau perlindungan kami Tuhan, kami tidak mau takut lagi. Kami tidak mau gentar bahwa sedalamnya kasih-Mu dalam hidup kami. Ajari kami percaya, ajar kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab itu yang menjadi kekuatan kami. Ketika kami mengingat Engkau, Engkau ada dalam setiap musim hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna buat saya dan saudara. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, saya percaya bahwa lagu ini menguatkan. Tuhan ada dalam setiap musim kehidupan saya dan saudara. Untuk itu, mari kita bergantung kepada Tuhan, sebab Dialah kekuatan dan perlindungan bagi kehidupan saya dan saudara. Mari kita mau baca bersama-sama di Rut 1 ayat 3-8 dan Rut 15 ayatnya. Rut 1 ayat 3-8 dan Rut 15-21 ya. 1:38, 15:21. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gempalah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Amin. Firman Tuhan di sini tentang kisah Rut ya. Dia merupakan nenek moyang daripada Daud dan raja terbesar di Israel. Diawali dengan kakek buyut dari Elimelek yang memindahkan keluarganya ke Moab untuk menghindari kelaparan. Elimelek ini hidup pada zaman para hakim memerintah.
meski tidak dijelaskan persis waktunya, tetapi yang pasti berada dalam periode 300 tahun, yaitu dalam antara kematian Yosua dan awal pemerintahan Saul sebagai raja. Itulah masa yang marak dengan ketidakstabilan politik, kemerosotan moral dan penyembahan berhala rohani. Tetapi dalam Hakim-Hakim, masa ketika setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara, di sini kita belajar di dalam kitab Rut ini di mana dalam kitab ini diceritakan bahwa suaminya Naomi ini membawa keluarganya pindah kemana? Ke Moab Lalu ia serta kedua anak lelakinya meninggal di sana Sudah pindah suruh pindah ke Moab tapi malah anaknya keduanya meninggal, saudara. Dan bertahun-tahun kemudian Naomi kembali ke Bethlehem dengan tangan kosong dan hanya bersama Rut menantunya. Kota kecil itu menjadi gempar dan penduduknya bertanya-tanya, Naomi kah itu? Naomi menyatakan bahwa mereka tidak lagi patut menyebutnya dengan nama itu yang berarti menyenangkan Sebaliknya ia sepatutnya dipanggil Mara yang artinya pahit saudara. Karena dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Memungkinkah saudara jika merasa seharusnya kita menyandang nama pahit seperti yang dirasakan oleh Naomi? Bisa jadi karena kita punya kekecewaan terhadap kondisi terhadap apa yang kita alami selama ini Kita pernah merasa dan memang berhak merasa bahwa kenapa kita kok tidak mendapatkan yang lebih baik ketika kita memutuskan segala sesuatu. Tetapi hal yang baik itu malah tidak terjadi. Karena itu kita sering kecewa sering merasa pahit saudara. Ketika saya mengingat waktu itu ketika saya berpindah-pindah dari waktu itu ikut papa tugas dari Ambon ke Jawa Ketika itu saya juga merasa bahwa sakit hati karena sudah punya teman di sana, pindah lagi, nanti pindah lagi seperti itu, dan seakan-akan kita tidak mengerti, tidak memahami karena itu masih kecil, belum memahami apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya. Tetapi ketika saya semakin dewasa, saya memahami bahwa Tuhan tuh punya rencana, saudara. Ternyata Tuhan membawa saya menjadi seorang bisnis, pembisnis. Jadi namanya bisnis itu pasti harus punya relasi, harus punya partner Dan benar ketika saya orangnya yang diam, yang istilahnya tidak mudah bergaul, tetapi punya teman punya teman karena ia punya kenalan yaitu karena berpindah-pindah dari Ambon ke Jawa jadi saya punya relasi, saya punya teman. Di mana juga itu semua ada rencana Tuhan saudara. Ketika kita tidak memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara, mungkin terlihat sepertinya tidak sesuai seperti yang Naomi juga rasakan bahwa dia sudah pindah tetapi tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan harusnya mendapatkan yang lebih baik saudara. Berpikir bahwa dengan pindah bisa mendapatkan lebih baik, tetapi yang didapat adalah kedua anaknya meninggal, saudara. Suatu keadaan yang sulit untuk dimengerti suatu keadaan yang menyakiti jiwa, yang membuat kita jadi terpuruk dan berkata bahwa hidup ini jadi sia-sia hidup ini tidak berarti lagi. Tetapi kita mau belajar untuk mengerti di dalam perasaan yang pahit kita mau mengerti bahwa Tuhan itu memberikan penghiburan di dalam kasih-Nya. Dan percaya bahwa Allah
mengganti kepahitan Naomi dengan sukacita karena rencana Allah yang sempurna terwujud dalam hidupnya, yaitu Allah juga sanggup menggantikan kepahitan yang datang kepada saya dan saudara. Saudara, di dalam keterpurukan, di dalam keduka cita, ya di sini tidak selamanya itu akan membawa kita kepada kehidupan yang sulit, yang surut, bahkan mungkin kita pikir bahwa tidak ada masa depan. Tetapi justru Tuhan mau menyatakan kasih-Nya lewat kelemahan, lewat hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Dan itulah yang rencana Tuhan yang mau Tuhan berikan buat kehidupan saya dan saudara. Untuk itu jangan kita mengambil keputusan terlalu cepat untuk marah dengan keadaan, dengan kondisi. Tapi justru kita mau berserah kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengerti, kita akan berserah kepada Tuhan. Kita bilang kepada Tuhan bahwa Engkau yang membuat kami mengerti. Di dalam setiap kesesakan ya, di dalam setiap kemenangan, Tuhan itu selalu ada bersama saya dan saudara. Ketika saya memutuskan juga waktu itu resign, ya bekerja, mungkin orang berpikir bahwa dikerja di kantoran itu paling bagus, ya udah dapat gaji tetap ya, mungkin jabatannya di kantor itu sudah bagus. Tetapi saya memilih untuk keluarga, mengurus keluarga ya. Mungkin orang berpikir wah sayang banget gitu ya, harusnya kerja dan sebagainya. Tetapi saya bersyukur ketika keputusan saya membuat orang lain melihat bahwa kamu tidak akan punya masa depan ya. Mungkin kamu akan menjadi ibu rumah tangga saja. Tetapi keputusan yang saya ambil ternyata saya lebih dari ibu rumah tangga. Saya menjadi pribadi yang membawa berkat bagi banyak orang dalam usaha, di dalam apapun yang saya kerjakan ya. Untuk itu jangan pernah menyalahkan bahwa Tuhan kenapa saya begini ya. Tetapi mengertilah kehendak Tuhan. Dan percayalah kalau keputusan yang kita ambil, kita dasarkan yang melibatkan Tuhan dalam kehidupan saudara, maka tidak akan membuat kita kecewa. Tetapi Tuhan akan kasih kekuatan, pengertian, sehingga kita mampu melewatinya dan sampai ke akhir yang kita tuju ya saudara. Untuk itu jangan pernah berhenti. Tuhan tahu rencana yang terbaik. Tugas kita adalah berjalan bersama Tuhan ya. Jangan berjalan pada ketidakpastian karena kita mengandalkan kekuatan kita atau mengandalkan orang lain, tapi justru kita mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengajarkan kami untuk mengerti rencana-Mu. Ketika kami sama seperti Naomi yang merasa tidak mampu, tidak layak, dan merasa sangat terpuruk dalam hidup. Tapi ketika kami mau mengerti rencana-Mu, kami mau melibatkan Engkau dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami tidak sia-sia menjalani hidup ini, tetapi kami pegang teguh janji-Mu, karena janji-Mu iya dan amin. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau ada dalam setiap musim hidup kami. Engkau buka jalan dalam setiap hidup kami saat tiada jalan. Untuk itu Tuhan, jamah kami, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom.